Shalom adik-adik, akan ada kuis tiap minggunya. Mau tahu seperti apa? Ikuti ibadah sekolah minggu ini sampai selesai ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat kakak dengar. Coba sekali lagi ya adik-adik sekolah minggu ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pada minggu hari ini kita bertemu lagi di ibadah minggu online kita yang kedua. Walaupun kita ibadah minggu online, tetap kita semangat. Ya, ini jangan membuat kita malas kok jadi ibadah sekolah minggu adik-adik. Kita masih berjumpa lagi kok bersama ini kakak dan saya abang yang ganteng dan cantik dan abang Bang Surya, dan itu ada Kak Andri. Halo. Dan ada Kak Sadi. Halo adik-adik. Ada Kak Le. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, kakak mau minta untuk adik-adik sekolah minggu semuanya duduk yang tertib, lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang mau ditemani oleh orang tuanya saat beribadah, boleh ya ajak papa mamanya atau kakak abangnya untuk menemani kalian sehingga kalian tidak merasa sendiri saat melakukan kebaktian sekolah minggunya di rumah. Oke adik-adik? Nah, sebelum memulai ibadahnya, adik-adik sekolah minggu harus menyediakan buku-bukunya dulu. Yang pertama ada buku Kidung Jemaatnya, buku ND, dan Alkitabnya. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu belum ada di sampingnya nih 3 buku tadi, adik-adik sekolah minggu berhentikan dulu videonya. Nah, ambil perlengkapan ibadahnya, baru ibadahnya bisa dimulai. Jangan lupa kita mau memasuki ibadah minggu, jangan ribut ya. Kita memulai ibadah minggunya, kita siapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita pada hari ini. Pertanyaan pertama, siapa nama guru sekolah minggu dari HKPP Melati yang bertugas melayani hari ini? Ya, lagu yang pertama ini adik-adik, lagunya ceria, ada gerakannya. Jadi kakak-kakak di sini nanti memperagakan gerakannya, kalian harus ikuti ya. Maka kakak undang dulu kalian untuk bangkit berdiri. Ayo, semua bangkit berdiri dulu yuk. Itu jangan duduk terus. Berdiri. Iya, bagus berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kakak akan mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya, Dengar Dia Panggil Namamu. Kita mulai ya adik-adik. Posisinya masih tetap berdiri. Boleh bertepuk tangan juga ya. Goyangkan badannya. Oh, biarlah
ini kita akan memulai kebaktian kita. Adik-adik boleh duduk kembali, duduk yang tertib, jangan lagi ribut-ribut, jangan lagi berbisik-bisik, jangan lagi lari ke sana kemari ya. Duduk yang tertib, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Ayo dibuka Kidung Jemaatnya. Ayat 1 sampai 2 dong, Kak. Oh iya ya Bang. 1 sampai 2 ya Bang. Oke, Kakak ulangi sekali lagi ya. Sambil dibuka Kidung Jemaatnya. Ayo dibuka. 355. 1 dan 2. 355 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Oke, ayo kita nyanyikan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu hari ini yaitu titah kedua beserta dengan maksudnya. Kita akan menyebutkannya bersama-sama. Titah kedua bersama-sama mengucapkan jangan perbuat bagimu 2, 3 ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, kakak abang sekalian, kita tes suara dulu ya. Oke Kak. Ayo, bilang aminnya 3 kali. Oke, 1, 2, 3 ya. Amin, amin, amin. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, kakak tes amin 3 kali ya. 1, 2, 3 ya. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Nah, semuanya ya ikut-ikut kakak sekolah minggunya. Amin 3 kali ya, kita tes suaranya. 1, 2, 3 ya. Amin, amin, amin.
Haleluya. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi kembali. Kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 362 ayat 1. 362 ayat 1. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, Masih ada yang belum, Bang? oh, Agak panjang. kita tunggu dulu ya. Oke, tunggu ya adik-adik. Nomor berapa tadi, Bang? 362 ayat 1 ya adik-adik, jangan lupa ya. Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Pertanyaan kedua. Apa judul lagu Kidung Jemaat nomor 365? Kita akan berdoa memohon keampunan dosa dari Tuhan Allah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan untuk bulan ini yaitu bulan Agustus itu tertulis di kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Ini minggu lalu juga sudah kita baca bersama ya. Amang harap semua sudah menandainya di Alkitabnya, bahkan boleh harus menghafal ayat bulanannya. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan, kita membacanya bersama-sama. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND. Kidung Jemaatnya tadi diletakkan dulu ya di meja. Ambil buku ND-nya. Bahasa Batak buku ND adik-adik. Buku ND-nya nomor 806 ayat 1. Buku ND nomor 806 ayat 1. Sudah dapat? Ayo, yang sudah dapat kita baca dulu judulnya sama-sama ya Kak ya Bang. 1, 2, 3 ya. AHP masa di Ngolumon. Nah, kita bernyanyi dari buku ND nomor 806 ayat 1 saja ya adik. Kolong nado mangun di
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik persiapkan dulu kitabnya. Sudah ada di depannya atau di sampingnya. Sebelum kita bernyanyi, siapkan dulu kitabnya biar kita bernyanyi. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati dan perlengkapan kita. Kita bernyanyi dari firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Roma. Silakan buka Alkitabmu. Kitab Roma berada di Perjanjian Baru pasal 13. Dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Silahkan dicari sampai dapat supaya Amang membacakannya untuk kita semua. Baik, Amang harap sudah dapat. Beginilah firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar ulasan firman ini, saya mau mengajak adik-adik semua buka dulu Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat 424, kita perhatikan ayat 2. Kidung Jemaat 424 ayat 2, di sana ada kata-kata, Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Kita akan nyanyikan bersama dulu hanya ayat 2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, terima kasih yang sudah ikut bernyanyi dengan Amang. Katanya Tuhan Yesus menginginkan kita menolong orang lain, manis dan sopan selalu, bahkan ketika kita bermain. Anak-anak sekolah minggu harus selalu bersinar, bersinar, dan bersinar. Adik-adik, pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita adalah hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan. Alkisah, ada satu desa yang katanya di desa ini semua anak-anaknya bandal-bandal. Semua anak-anak di desa itu malas belajar. Tidak pernah ada satupun dari anak di desa itu yang nilainya sampai ke 60. Semua di bawah 60, paling tinggi 55. Malas belajar. Pekerjaan anak-anak di desa itu bermain sampai larut malam. Itulah terus pekerjaannya. Orang tua mereka menasihati, menegur, tapi tidak pernah anak-anak itu berubah. Bahkan kalau orang tuanya menasehati, anak-anak ini balik berkata kasar kepada orang tuanya. Tidak hanya kepada orang tuanya, kepada kawan-kawannya yang lain juga anak-anak di situ selalu berkata kasar. Maka tidak aneh atau tidak jarang di desa itu selalu ada perkelahian, ada keributan karena anak-anak saling berkelahi, berantem dengan teman-teman. Hingga suatu hari datang kepala desa membuat pengumuman. Pengumuman bagi semua anak-anak yang ada di desa ini. Seorang raja akan datang ke desa ini. Raja itu akan memberi hadiah istimewa kepada anak yang rajin dan anak yang baik. Setelah pengumuman itu disebarkan, mendadak semua anak-anak di kampung itu jadi baik semuanya. Semua anak-anak jadi rajin belajar. Bahkan ketika mereka sudah belajar dengan rajin, tidak sedikit lagi dari anak-anak itu di sekolahnya nilainya sudah bagus-bagus. Sudah hampir 100 semua nilainya, karena mereka sudah rajin belajar, menjadi anak yang baik.
Desa itu pun tentram, tidak pernah lagi ada anak-anak yang berantem kelihatan, karena semuanya sudah baik, saling mengasihi dengan yang lain. Hingga tibalah saatnya, tanpa diduga-duga raja itu datang lebih awal. Datanglah raja ke desa itu. Kemudian kepala desa membuat pengumuman, mengumpulkan semua anak-anak di satu lapangan. Kemudian mereka bertemu dengan raja itu. Kepala desa pun mengizinkan raja itu berbicara di depan anak-anak itu. Si raja berkata, "Siapa di sini anak yang rajin dan anak yang baik?" Anak itu rame-rame, "Aku raja, aku raja, aku raja." Semuanya bersorak menyebutkan dirinya. Kemudian raja itu bertanya lagi, "Siapa yang mau hadiah istimewa dari raja?" Makin keras suara mereka, "Aku raja, aku mau hadiah." Kemudian karena raja melihat semangat anak-anak itu, dia akhirnya mengatakan kepada asistennya, "Tolong dulu ambilkan hadiah yang mau kita kasih kepada anak yang paling baik dan paling rajin," kata raja itu. Rupanya lama-lama ditunggu nggak datang-datang. Kemana tadi asisten raja itu? Kemudian tiba-tiba nongol, datanglah asistennya. Dia berkata, "Maaf raja, hadiah itu ternyata tinggal di istana." Wah, raja sudah mulai khawatir. Akhirnya raja berkata, "Maaf anak-anak yang baik dan anak-anak yang rajin, ternyata hadiahnya tinggal di istana," kata raja. Wah, langsung anak itu bersorak, raja pembohong. Untuk apa aku baik selama ini? Untuk apa aku rajin selama ini? Ternyata hadiahnya hanya bohongan. Ada anak-anak yang melempari raja itu di atas tribun itu. Kemudian raja merasa iba melihat anak-anak itu, karena dia menilai ternyata anak-anak ini tidak betul-betul baik. Ternyata anak-anak ini tidak betul-betul rajin. Mereka hanya berpura-pura rajin, berpura-pura baik hanya karena hadiah istimewa. Semua anak itu pun pergi meninggalkan raja, kecuali ada satu anak. Dia tetap berdiri di lapangan itu. Dia menunduk kemudian berdiri di situ. Raja pun mendekatinya. "Nak, aku sudah bilang aku tidak punya hadiah lagi untukmu. Tinggal di istana." Si anak itu pun menjawab raja, "Aku hanya mau menjadi anak yang baik dan rajin. Aku tidak mengharapkan hadiah dari raja itu." Raja itu pun terharu. Akhirnya dia berbicara ke kepala desa dan orang tuanya. Anak ini akhirnya diangkat menjadi anaknya. Dia dibawa ke istana, tinggal di kota. Hidupnya lebih enak dari anak-anak lain. Adik-adik, lihatlah, ternyata ada banyak anak-anak di dunia ini, dia berbuat baik dan bertindak rajin hanya karena hadiah. Itu tidak baik. Dan anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang juga sedang menanti-nantikan kedatangan seorang raja. Memang raja yang kita nantikan ini juga akan membawa satu hadiah yang istimewa. Tapi dia tidak suka dengan anak-anak yang berpura-pura baik dan berpura-pura rajin. Rasul Paulus berkata dan mengingatkan, waktunya semakin dekat, Tuhan akan datang. Berbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan berpura-pura, jangan hanya sekarang ini kau baik, besok tidak baik. Sekarang ini kau rajin, besoknya kau menjadi malas. Tapi teruslah engkau berbuat baik sepanjang hidupmu sampai kedatangan sang raja itu. Kita mau ketika raja datang, kita tetap berbuat baik, kita tetap menjadi anak yang rajin. Disebutkan Rasul Paulus di sini, kita harus menjadi anak-anak yang sopan. Adik-adik, kalau disebut anak-anak yang berbuat sopan di sini, itu adalah anak-anak yang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 3 penekanan tentang berbuat sopan ini. Adik-adik harus mengingatnya. Supaya disebut menjadi anak yang berbuat sopan, harus melakukan yang 3 ini. Yang pertama, hormat kepada orang lain. Kalau orang tuamu lagi berbicara dengan temannya, jangan suka mengganggu. Ada banyak anak-anak kayak gitu.
Karena pas ngomong orang tuanya dengan temannya orang tua yang lain, kesempatan lain, minta HP lah, minta uang lah, merengek-rengek lah, itu bukan anak yang sopan. Atau orang tuanya pas ngomong di ruang tamu, kau mau lewat keluar, lari saja begitu lari, tidak sopan. Kalau mau lewat bilang, permisi ya ma, permisi ya bu, permisi ya opung, itu anak yang sopan. Ingat sekali lagi, harus hormat kepada orang lain. Yang kedua, anak yang berbuat sopan itu adalah anak yang menghormati dan mengasihi tubuhnya. Disebutkan mengasihi tubuhnya supaya tetap kudus. Menjaga tubuh kita ini supaya tetap kudus. Adik-adik harus menjaga tubuhnya, harus berpakaian rapi supaya nampak cantik dan ganteng. Jangan udah cantik bajunya tapi nggak pernah dibuat rapi, rambutnya entah kemana-mana dibuatnya, nggak pernah disisirnya rapi. Dia tidak merawat tubuhnya, malas mandi, malas gosok gigi. Bertobatlah. Kalau anak-anak Tuhan, anak yang sopan, harus rajin mandi, rajin sikat gigi, rajin cuci kaki, rajin cuci tangannya, dan harus merawat tubuh. Yang ketiga ini yang terakhir, anak-anak yang berbuat sopan harus mengasihi sesamanya. Jauh dari perselisihan, jauh dari iri hati, selalu mengasihi teman-temannya. Siapapun temannya bermain, selalu senang. Jangan asal berteman dengan yang lain, nangis kawannya ini karena udah dipukuli, dicubiti. Tapi anak-anak Tuhan yang berbuat sopan itu adalah anak-anak yang mengasihi sesamanya. Sekali lagi adik-adik, jadilah anak-anak yang hidup dengan sopan dan berbuat baiklah secara terus-menerus di dalam kehidupanmu. Ketika sang raja datang, dia melihat kau memang anak Tuhan yang sopan, anak yang baik, anak yang rajin, maka Tuhan langsung memberikan ini hadiah kepada anak yang sopan, anak yang rajin, dan anak yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, mengajar kami menjadi anak yang sopan, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang baik. Biarlah kami Tuhan tidak berpura-pura baik, tidak berpura-pura rajin hanya karena hadiah, hanya karena iming-iming dari orang lain, tapi biarlah dari diri kami memang benar-benar menjadi anak yang baik, anak yang rajin, dan anak yang sopan. Kuatkanlah kami anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya dapat melakukan firman-Mu itu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pertanyaan ketiga. Khotbah dari Amang Pendeta hari ini diambil dari kitab apa adik-adik? Nah, adik-adik sekolah minggu telah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Oke, persembahannya segera diambil dan kemudian diletakkan di tangan. Iya, di tangan kanannya, jangan di tangan kiri, dan persembahannya tidak boleh diremas-remas. Oke? Yuk. Kita sambil mengumpulkan persembahan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Buka ya buku Kidung Jemaatnya dari nomor 370 ayat 1 dan 2. Selamatku di lembah berbunga dan berair seru, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Mekah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku.
Kita akan mendoakan persembahan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir tadi. Amang harap semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Tadi kami sudah memberikan ada 3 pertanyaan untuk adik-adik jawab, yaitu berupa kuis. Setiap minggunya akan ada nanti. Ada 3 pertanyaan. Tugasmu adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Dan akan kami berikan hadiah bagi adik-adik, tapi di akhir tahun nanti. Caranya begini, pertanyaannya ada 3. Kalau adik-adik bisa menjawab ketiga-tiganya dengan benar, adik mendapat 1 poin. Tapi kalau hanya bisa menjawab 2 pertanyaan dan benar, berarti hanya memperoleh setengah poin. Kalau hanya dapat menjawab 1 pertanyaan benar, tidak ada poin. Nah, adik-adik harus berupaya bisa menjawabnya 3 pertanyaan dan jawabannya benar. Setelah adik-adik tahu jawabannya, bagaimana caranya? Sekarang ambil kertasmu, secari kertas, tuliskan namamu lengkap, kemudian tuliskanlah jawabanmu di kertas itu. Nomor 1, ini jawabannya. Nomor 2, nomor 3. Setelah ditulis, foto kertasnya, kemudian kirimkanlah foto itu ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Sekali lagi, kirim ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Jawaban adik-adik akan kami tunggu sampai jam 18.00 setiap minggu atau jam 6 sore. Kemudian pada jam 8 nanti malam, adik-adik akan mengetahui siapa pemenangnya. Nah, adik-adik sekalian, kumpulkan poinmu sebanyak-banyaknya. Akhir tahun ada banyak hadiah yang sedang menantikanmu. Sembari adik-adik mengumpulkan poin di dunia ini, adik-adik juga sedang mengumpulkan poin di surga kelak, menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Minggu. Dadah.